Oke, tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini, saya akan membahas matkul fisika dasar 2. Nah, di sini juga saya sekaligus belajar karena saya ada mata kuliah ini juga. Oke, jadi mungkin kalau misalnya ada yang tahu jawabannya atau mungkin ada kesalahan dalam pembahasan, boleh tolong koreksiannya ya. Oke, jadi untuk modul pertama itu membahas terkait dengan getaran dan gelombang kalau nggak salah. Oke, sorry, getaran dan bunyi. Ya, dimana bunyi kan salah satu termasuk bentuk gelombang ya, gelombang bunyi. Oke, jadi di tes formatif pertama terkait dengan getaran, yang biasanya kalau mungkin istilah getaran itu terkait dengan bandul ya. Oke, nah, kita langsung masuk tes formatif satunya. Sebuah pegas memiliki konstanta gaya K, and then sebuah massa M digantungkan padanya. Kemudian pegas dipotong menjadi dua bagian yang sama dan kemudian massanya tadi digantungkan pada salah satu potongannya. Perbandingan frekuensi osilasi sebelum dan setelah pegas dipotong. Oke, jadi kasusnya itu begini. Kalau misalnya pertama kan dipotong ya jadi dua. Jadi misalnya awalnya tuh segini. Oke. Nah, terus ternyata di-cut separohnya. Nah, jadinya berarti kalau di-cut separohnya berarti kurang lebih panjangnya tuh jadi segini doang. Nah, segini doang ya. Oke. Nah, terus ini kan pasti ada punya ini K kondisi 1 dan ini ada K kondisi 2. Terus di sini ada M2, di sini ada M1 dan terus kemudian ada apa lagi? Ya, ini kita butuh M sama K-nya doang. Karena apa? Karena fungsi rumus frekuensi daripada atau periode itu tergantung sama massa dan konstanta pegasnya. Dimana rumusnya adalah 1/2 pi dikalikan dengan akar kuadrat dari K per M. Nah, ya udah, berarti ini ditanya perbandingannya. F1 banding F2-nya itu apa sih? Jadi F1 banding F2-nya itu berapa banding berapa atau berapa lah intinya. Nah, oke, jadi kita punya K1-nya sama dengan K, M1-nya sama dengan M, dan ingat karena berhubung ini masanya tidak dirubah, berarti M2-nya itu juga sama M. Nah, namun karena berhubung dipotong, kira-kira bakal berubah nggak? Apakah konstanta pegasnya sama aja? Tentu saja tidak. Nah, jadi kalau misalnya kita potong menjadi dua bagian sama panjang, maka konstantanya akan menjadi dua kalinya. Dapat dari mana tuh? Nah, dapat dari perbandingan yang dimana kita tahu bahwasannya modulus elastisitas atau modulus yang dimana rumusnya adalah E sama dengan tekanan peregangan sigma per E epsilon. Nah, di mana untuk tekanan itu adalah F per A dan regangan itu adalah delta L per L0. Sehingga di sini berarti kita ketahui bahwasanya berarti jadinya F per A dikali dengan, karena ini dibagi ya, sebenarnya dibagi dengan delta L per L0, sehingga rumus E-nya adalah F dikalikan dengan L0 per A dikalikan dengan delta L. Nah, dari rumus ini kita tahu bahwasanya apa? Berarti yang mempengaruhi modulus elastisitas yang dari mana modulus elastisitas itu tergantung sama bahannya, ya. Oke. Jadi kalau misalnya dari E ini aja udah terpengaruh daripada ininya panjangnya kan. Nah, jadi sebenarnya ini kan bisa kita rubah menjadi yang dimana E dikalikan A kali delta L, atau mungkin kita pakainya L0 aja ya. Oke, L0 sama dengan E dikalikan dengan A dikalikan dengan delta L per F. Oke. Atau kalau misalnya kita mau pakai delta L itu juga berarti F dikalikan dengan L0 dikalikan dengan E dikalikan dengan A. Nah, dari sini kita tahu bahwasannya perubahan panjang ataupun
atau perubahan panjang. Ya, berarti yang mungkin adalah ini, karena kan ini kan bukan masalah perubahan panjang ya, melainkan panjang awalnya dong. Karena ketika dipotong sudah pasti panjang awalnya sudah berbeda. Karena kan yang kita mau bahas kan ini nih, pas udah dipotong seperti itu. Dari sini berarti kalau kita bandingkan berarti L1 banding L2 sama dengan E1 banding A1 kali delta L1 per F1 per E2 kali A2 kali delta L2 per F2. So berarti untuk F-nya karena dia sama-sama digantungin beban yang sebesar M, otomatis gaya tariknya dia pasti sama. Untuk E, karena memiliki bahan yang sama, maka modulus elastisitasnya sama. Terus juga karena berhubung diameternya dia sama, ukurannya sama, berarti A-nya nih sama. Nah jadi, wait, dulu. Bentar. Nah, ada yang ketinggalan nih, ya. Apa tuh? Nah, ini F-nya nih, ya kan? Nah, sebenarnya untuk terkait dengan kan gini, kita kan mau nyari K. Loh kok nggak kepake sama sekali, nggak ada K-nya. Ya, kita ingat bahwasanya kan berdasarkan hukum Hooke, F sama dengan K kali dengan delta X atau delta L. Berarti L0 sama dengan E dikalikan dengan A kali delta L per K dikalikan dengan delta L. Ya, so ini habis. Berarti bisa kita simpulkan bahwasanya untuk mencari K itu sama dengan E dikalikan dengan A dikalikan dengan dibagi dengan L0. Dari sinilah kita bandingkan. K1 banding K2 sama dengan E1 kali A1 per L1 gitu aja ya. Dibagi dengan E2 kali A2 per L2. Atau langsung aja ya. Kita bikin per gitu ya. Per E2 kali dengan A2 per L2. Nah, berarti karena kita tahu bahwasanya E sama A ini adalah sesuatu nilai yang sama karena pegas yang sama, kemudian berarti K1 bagi K2 sama dengan L2 per L1. So, berarti K per K2. Nah, di mana L2-nya itu ya. Jadi apa? Ya, jadi dia setengah L. Oke, setengah L dibagi dengan L. Sehingga berarti apa? Ya. Berarti K per K2 itu sama dengan setengah. Berarti bisa kita simpulkan bahwasanya K2-nya itu adalah 2K. Jadi terbukti bahwasanya nilai konstanta 2 itu adalah 2K karena berdasarkan seperti ini. Nah, kalau udah kita bandingkan F1 banding F2 sama dengan 1 per 2 pi akar K1 per M1 per 1 per 2 pi kali akar kuadrat daripada K2 per M2. Ini juga sama, kita coret-coret ya. Nah, tapi mungkin ini akan kita hapus aja mungkin ya. Mungkin ini kita akan hapus. Nah, jadi kalau udah berarti F1 per F2 sama dengan akar kuadrat daripada K per M per akar kuadrat daripada 2K per M. Nah, berarti F1 per F2 sama dengan akar K per akar M dibagi dengan akar 2K per akar M. Nah, di mana ini kan akar 2K itu ini adalah akar 2 dikalikan dengan akar K. Berarti ini bisa kita coret nih akar K di sini. Ini sama yang di sini. Berarti jawabannya F1 banding F2 sama dengan 1 per akar 2. Maka jawaban untuk nomor 1 adalah yang A. Seperti itu ya. Nah, oke. So untuk nomor 2 ya. Oke. Nomor 2, sebuah benda digantung pada vertikal sehingga pada tali vertikal seperti ini kurang lebih sehingga membentuk bandul sederhana. Kemudian bandul tersebut ini tali doang ya, bukan pegas. Jadi bisa kita anggap
apa namanya, untuk nomor 2 tuh kasusnya seperti ini. Jadi ada tali, nah seperti ini. Kemudian biasanya kan, oke, kita anggap aja apa namanya, ini adalah titik tengahnya. Kemudian ada bandul yang dimana bandulnya ditarik seperti ini. Kemudian nanti dia akan bergerak ke sini, ke sini, dan kemudian nanti geraknya set balik lagi ya, sampai begitu seterusnya sampai dia diem. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah hal ini disebabkan oleh apa? Tidak ada gaya lain yang bekerja pada selain gaya gravitasi. Kalau cuman gaya gravitasi doang alias didiemin, ya of course dia tidak akan, ya nggak bakal ada nih ya, nggak bakal ada seperti ini kegiatannya. Gaya gesekan udara diabaikan, of course ini juga nggak ada pengaruhnya. Momen gaya oleh gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda selalu mengembalikan benda ke titik seimbangnya. Ini baru benar ya. Jadi akibat momen gaya akibat gaya gravitasi ya. Nah, jadi set muter begini nanti ketika dia sini nanti dia ditarik lagi ke bawah. Jadinya geraknya ke sini. Set terus nanti ditahan lagi, ditarik lagi oleh gaya gravitasi lagi turun. Nah, kurang lebih ke kiri ke kanan seperti itu. Adanya gaya sentripetal? Oh, nggak ada ya, karena ini kan bukan gerak yang memutar ya, bukan. Oke, jadi nomor 2 jawabannya adalah C. Nah, walaupun emang ada gaya sentripetal ya, kalau emang dia nggak balik ya buat apa? Jadi apakah dia muter? Of course enggak ya, dia bukan muter melainkan set 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 gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, nomor 3 sama 4. Oke, nomor 3. Perubahan yang harus dilakukan pada suatu osilator harmonik sederhana agar laju maksimum massa yang berosilasi menjadi 2 kali lipat harga semula adalah apa? Oke, jadi gini, kita tahu bahwasannya kan ini ada hubungan dengan yang namanya energi ya. Nah, jadi ketika gitu ya, ketika bandul atau pegas ini kita anggap pegas lah ya. Apa namanya? Sama kayak kita lagi jatuhin apa namanya, buah jatuh, kemudian kita tanya energi kinetik maksimum ada di mana, terus energi potensial maksimum di mana. Nah, jadi sebenarnya kita tahu bahwasanya total energi yang ada itu akan selalu konstan. Jadi, untuk mendapatkan energi kinetik maksimum, itu akan sama nilainya dengan energi potensial maksimum. Yang dimana energi kinetiknya itu adalah setengah kali M kali V kuadrat sama dengan gitu ya, sama dengan yang dimana rumus apa namanya, untuk rumus daripada si energi potensial itu adalah setengah K delta X kuadrat. Nah, karena berhubung kita mau nyari yang maksimum ya, jadi sebenarnya kan rumus EP itu kan sama dengan setengah kali K kali dengan delta X kuadrat, perubahan panjangnya. Nah, berarti supaya paling jauh apa yang terjadi? Ya berarti perubahannya sejauh amplitudonya alias simpangan maksimum. So, berarti ini jadinya setengah dikali dengan K dikalikan dengan delta X kuadrat atau delta L kuadrat deh. Nah, kemudian A kuadrat ya, dikalikan dengan A kuadrat. So, di sini berarti untuk mendapatkan harga 2 kali lipat. Oke, berarti ini terkait dengan apa namanya, berarti ini kan habis nih, sama-sama bagi setengah. Sehingga untuk mencari V kuadrat itu sama dengan K kali A kuadrat per M. Berarti V sama dengan, karena nggak bakal mungkin negatif ya, walaupun kemungkinan besar dia negatif tuh ada pengaruh sama arah doang. Oke, jadinya berarti akar kuadrat dari K kali A kuadrat per M, sehingga berarti jadinya adalah A dikalikan dengan akar K per M. Seperti itu. Nah, dari sini berarti bisa kita tahu bahwasannya V ini akan sebanding dengan A. Terus kemudian V ini akan sebanding dengan akar K. Dan kemudian V ini akan sebanding dengan 1/akar M.
Nah, tapi yang akan kita bahas itu adalah di sini ada nggak massa dikali 2 lipat, kan nggak mungkin. Karena ketika A ini dinaikkan, ini naik, ya kan? Ketika ini dia naik, ini juga naik. Tapi ketika M ini dia naik, dia turun. Oke? Kemudian ketika dia turun, ininya turun, ini dia turun, ini dia turun, terus kemudian ini turun, ini dia naik. Oke. Berarti dari sini kalau V-nya mau diperbesar nggak bakal mungkin dong M-nya kalau kita mau perbesar dia si V-nya, maka kita harus memperkecil M-nya. Jadi bukan di 2 kali lipatkan ataupun di 4 kali lipatkan, ya. Jadi salah. Berarti tinggal amplitudo nih. Nah, kita lihat V ini sebanding dengan A-nya. Ya kan? V ini sebanding dengan A-nya. Jadi karena berhubung kita anggap K sama M-nya itu kita anggap tetap, ya, karena kan yang berpengaruh cuma A-nya doang deh misalnya. Berarti dapat kita simpulkan bahwasanya V1 per V2 sama dengan A1 per A2, V per 2V sama dengan A1 per A2. Berarti coret-coret, berarti bisa kita katakan bahwasanya 2A1 sama dengan A2. Yang artinya berarti amplitudonya harus di 2 kali lipatkan. Maka nomor 3 jawabannya adalah yang C. And then kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4 kita memperoleh informasi bahwasanya ada persamaan getaran yang di sini dalam bentuk cos, yang biasanya kan dalam bentuk sin. Cuman tidak ada masalah karena kalau namanya cos berarti si getaran ini atau partikel gerak harmoniknya ini dimulai daripada sini. Jadi geraknya tuh mulai dari atas. Nah, karena apa? Tidak semua gerak harmonik tuh harus dari tengah. Gini, nggak harus. Bisa aja emang dari atas tuh udah ada seperti itu. Ya udah, berarti nomor 4 X, persamaan posisi atau persamaan simpangan. Berarti 5 kali dengan cos 4 pt. Nah, dengan T dalam sekon dan X yang ini dalam satuan cm, ya. Jadi nanti kalau kita tanya percepatan ataupun percepatan, berarti jaraknya dalam satuan cm per sekon atau cm per sekon kuadrat. Oke. Nah, di sini ditanya kecepatan dan percepatan getaran pada saat T segini. Nah, berarti kita harus cari dulu nih persamaan V-nya. V-nya adalah dx per dt. Berarti V-nya sama dengan turunan daripada 5 cos 4 pt per dt. Berarti ini kita turunkan terhadap T. Ya udah, kita turunkan. Berarti karena cos pt ini mempunyai turunan double, ya, berarti kenapa double? Karena ini ada fungsi trigonometri atau aturan berantai. Terus kemudian di dalamnya itu ada aljabar, ya. Oke, berarti turunannya berarti 5. Oke, jadi turunan daripada cos atau ya turunan cos dulu, ya. Apa? Min sin apa? Min sin 4 pt. Nah, oke. Kemudian dikalikan dengan turunan aljabarnya 4 pt, kalau kita turunkan terhadap T itu adalah menjadi 4pi. Berarti persamaan V-nya menjadi min 20 sin 4 pt. Nah, ya. Jadi min 24 sin pt dan oke. Kita diminta kalau kita masukin T-nya setengah. Berarti min 20 kali sin ini kalau dimasukin 0,5 jadinya 4 kali 0,5 kan 2. Jadinya sin 2pi. Berarti min 20 min 20 kali 0 karena sin 360 kan 0. Maka kecepatannya adalah 0 cm per sekon. Nah, dari sini udah ketahuan jawabannya, yaitu adalah yang D. Nah, tapi kita buktikan lagi bahwasanya gitu ya, bahwasanya jawabannya benar nih, min 80 pi kuadrat. Jangan sampai penipuan gitu kan. Oke, dari V sama dengan min 20 sin 4 pt, maka
Ya, ini lagi dan lagi. Ada trigonometri, terus kemudian di dalamnya ada aljabar. Oke? Ada aljabar. Berarti untuk A-nya, ya, untuk A-nya itu adalah dV per dt. Oke, berarti A itu turunan daripada min 20 sin 4 pi t dt. Ya udah, berarti A sama dengan min 20 kali dengan turunan sin cos. Berarti cos 4 pi t dikali dengan turunan dalamnya adalah 4 pi. Berarti nilai persamaan A-nya adalah min 80 kali cos 4 pi t. Berarti kalau T-nya 0,5, berarti min 8 cos 2 pi. Dan kita tahu bahwasanya cos 2 pi itu sama dengan 1. Jadinya berarti nilainya adalah min 80 cm per sekon kuadrat. Maka ya sesuai ya. Jadi nilai kecepatan dan percepatan yang ada di pilihan jawabannya itu sesuai dengan apa yang kita hitung ya. Jadi nomor 4 jawabannya adalah D. Dan kita akan lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 3 sampai nomor 4. Nah, kita akan lanjut ke soal nomor 5, 6, dan 7. Oke, mungkin nomor 5 terlebih dahulu aja. Semua pernyataan ini yang benar, kecuali jika periode getaran harmonik di 2 kali periodenya, maka frekuensinya menjadi setengah. Oke, untuk yang A ini adalah hubungan sama antara F sama dengan seperti, atau T sama dengan seper F. Ya, wajar kalau misalnya kita bandingkan aja seperti ini. Kalau misalnya kalian paham pengerjaan yang pakai ini, kalau ini 2 kali berarti jadi 1/2 kali. Cuman kalau emang nggak paham, mendingan pakai begini aja. 1 per T1 per 1 per T2, berarti F1 per F2 itu sama dengan T2 per T1. Berarti F1 per F2 sama dengan 2T1 per T1. Berarti ini bisa kita coret. Berarti F2 sama dengan 2F2 dikali 2F2 sama dengan F1. Berarti F2 nya adalah setengah F1. So berarti ini benar. Jika massa beban dari sistem massa pegas ditambah, periodenya akan bertambah pula. Ya, of course ini benar ya, karena kita tahu bahwasanya untuk rumus daripada T itu kan adalah seper F, yang dimana T ini adalah seper F, berarti daripada 1 per kalau F-nya aja 1/2 pi akar K per M, berarti kalau T, kalau ini dibikin seper, berarti dibalik semua, berarti 2 pi kali akar M per K. Dari sini berarti kita tahu bahwasanya sebanding ya T sama M itu, maka yang B itu benar. Jika tetapan pegas dari sistem massa pegas di 4 kali lipatkan, frekuensi akan bertambah menjadi 2 kali lipat. Oke, ini dari rumus yang ini nih, dari rumus yang ini. Berarti F1 banding F2 sama dengan 1/2 pi akar kuadrat K1 per M1 per 1/2 pi kali akar kuadrat K2 per M2. So, ini kita coret-coret. Nah, untuk M-nya, nah, wait. Oh, ini konstanta pegasnya dianggap sama, berarti ini kita coret juga nih. Ini bisa kita coret nih, K1 sama K2-nya. Berarti F1 per F2 sama dengan akar dari M2 per akar dari M1. Ya. Nah, jadi ini akar M2 per akar M1, karena ini kan jadinya berarti 1 per akar M2, 1 per akar M1. Ya, kurang lebih ini tuh bentuknya jadi seperti ini. Ya udah, berarti F1 per F2 sama dengan, nah, masanya 4 kali lipat, berarti akar kuadrat dari 4M1 per akar M1. Berarti F1 per F2 sama dengan 2 kali akar M1 per akar M1. Berarti ini kita coret, ya kan? Coret-coret. Berarti apa? Ya, 2F2 sama dengan F1, berarti F2-nya adalah setengah F1. Ya. Oke. Itu berarti yang C benar. Nah, yang D inilah sesuatu yang salah. Karena apa? Karena
dalam merancang struktur di daerah rawan gempa, maka frekuensi getaran alamiah struktur tersebut harus sama dengan atau tidak. Kalau sama dengan justru gampang roboh. Seperti itu ya. Jadi harus lebih besar supaya ketika getarannya sekian maka dia belum tentu roboh. Seperti itu ya. Oke, itu untuk nomor 5. Dan kita akan lanjut ke soal nomor 6 dan 7. Oke. Sebuah benda dengan massa 2 kg, dengan massa 2 kg dihubungkan dengan pegas horizontal dengan kosantaka 5K. Nah, di sini pegas diregangkan 10 cm dari titik kesetimbangannya, lalu dilepaskan dan kapan pertama kali mencapai posisi kesetimbangannya. Ini bukan artinya berarti memenuhi satu gelombang ya, belum tentu. Nah, di sini 5K, di sini 5K-nya 5000 ya. Aduh. Kenapa pakai istilah seperti ini ya? Aduh. K sama dengan 5K. Yang tahunya ini variabel gitu kan. Atau 5 mungkin begini nulisnya. 5K-nya bukan di sini melainkan di sini. Nah, ini possible ya. Karena di sini 10 pangkat nih. Nah, K-nya ini kemungkinan besar masuknya ke sini. Jadinya kilonewton per meter. Jadi nomor 6 kita punya informasi M-nya adalah 2 kg. Untuk nilai K-nya adalah 5 kilonewton per meter atau 5 kali 10 pangkat 3 newton per meter. Terus kemudian diregangkan atau alias delta L-nya adalah 10 cm alias 0,1 meter. Kemudian ditanya adalah T untuk pertama kali mencapai posisi kesetimbangan. Nah, jadi ketika bergerak set. Kan begini nih. Ketika ditarik kan otomatis dia bakal menyimpang dong ya, menyimpang. Dari mana? Menyimpangnya begini nih. Set. Kemudian ketika ini kan adalah posisi kesetimbangan ya. Anggap aja ini masih dalam gantungan, digantung. Ini kita tarik. Berarti ini Y-nya sama dengan 0. Nah, Jadi di sini katanya delta L-nya sebesar 10 cm. Nah, ketika dia ke atas, maka nanti akan ada kalanya dia balik lagi. Ini kan ke atas nih. Pasti lewat sini dulu dong, keseimbangannya dulu, baru dia nanti naik. Dan kurang lebih ada di sini. Ya, ada di sini nih. Nah, ada di sini deh. Dengan jarak tertentu. Nah, jadi berarti kan ini berarti apakah dia bisa katakan kalau ini satu gelombang? Belum tentu. 1, 2, 3. Nah, jadi intinya start dari situ balik lagi ke situ. Itu adalah namanya satu gelombang. Jadi kalau start dari sini berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ke sini dia baru satu gelombang. Artinya berarti dia datang ke sini berarti cuman 1/4 gelombang. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwasanya karena dia merupakan dari sini ke sini ini adalah 1/4 lambda, berarti waktu yang dibutuhkan adalah 1/4 daripada waktu satu gelombangnya alias T besar, alias periode. Yang dimana untuk perhitungan periode daripada pegas itu adalah 1/4 kali dengan 2pi kali dengan 2pi kemudian dikalikan dengan akar M per K ya. Berarti T-nya sama dengan, nah berarti ini kita ini berarti 1/2pi ya. 1/2 kali pi atau pi per 2 deh. Pi per 2 dikalikan dengan akar M yaitu adalah 2/5 kali dengan 10 pangkat 3. Berarti T-nya sama dengan pi per 2 akar kuadrat daripada 0,4 kali dengan 10 pangkat min 3. Berarti ini 4 kali 10 pangkat min 4. 4 kali 10 pangkat min 4. So berarti T-nya sama dengan pi per 2 dikalikan dengan 2 kali 10 pangkat min 2. Berarti T-nya adalah pi kali dengan 10 pangkat min 2 sekon. Nah, so untuk nomor 6 ya ini enggak ada jawabannya. Kenapa? Pas saya cek di
pilihan gandanya di kunci jawabannya ternyata ini T-nya bukan 1/2, bukan 2pi kali akar M per K, melainkan 1/2pi. Padahal kalau 1/2pi itu untuk frekuensi ya. Jadi ada salah rumus kayaknya. Oke. Nah, lanjut ke nomor 7 untuk tes formatif soal terakhir di tes formatif 1. Sebuah osilator harmonik memiliki frekuensi sudut sebesar omega dan amplitudo sebesar A. Nah, pada saat energi potensial elastisitasnya sama dengan energi kinetiknya. Nah, jadi kan sebenarnya kita tahu bahwasanya kan kalau kondisi maksimum kan EK max sama dengan EP max. Kan gitu ya. Nah, di mana EP max ini kan berarti setengah kali K kali A kuadrat. Nah, kalau dalam kondisi normal, berarti ini bisa kita katakan sebagai apa? Ya, ini bisa kita katakan sebagai energi mekanik. Ya, jadinya energi mekanik itu sama dengan EP ditambahkan dengan EK, berarti setengah KA kuadrat sama dengan setengah kali K dikalikan dengan delta X kuadrat tambah dengan setengah MV kuadrat. Nah, tapi karena berhubung EK sama EP-nya itu sama, berarti EP-nya yang saya ganti. Karena, dulu. EK-nya yang saya ganti, karena kan kita mau nyari perpindahan. Berarti setengah dikalikan dengan K kali dengan delta X kuadrat. So, berarti setengah KA kuadrat sama dengan K dikalikan dengan delta X kuadrat. So, berarti ini kita bagi dengan K. Ya, oke. Kalau kita bagi dengan K, maka hasilnya adalah delta X kuadrat sama dengan setengah A kuadrat. So, kalau kita lanjutin lagi ke sini, oke. Berarti delta X kuadrat sama dengan setengah A kuadrat atau A kuadrat per 2 deh. Nah, gitu aja ya. Berarti delta X-nya sama dengan akar kuadrat daripada A kuadrat per 2. So, berarti delta X-nya sama dengan A per akar 2. Nah, ternyata jawabannya adalah nomor 7 adalah yang A. Seperti itu ya. Nah, oke. So, kita lanjut ke tes formatif kedua. Ya, oke. Nah, tes formatif kedua terkait dengan bunyi. Oke. Nah, berikut yang merupakan syarat terjadi dan terdengarnya bunyi kecuali sumber bunyi getar ya pasti. Karena ada sumber bunyi pasti akan kita bisa mendengar bunyi. Ada medium perambatan bunyi. Ini of course perlu banget. Karena apa? Kalau nggak ada perambatan seperti di luar angkasa yang hampa udara, ya of course bunyi itu tidak akan merambat. Karena bunyi merupakan gelombang mekanik yang butuh media perambatan. Beda sama gelombang cahaya, yang dimana gelombang cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik yang bisa merambat tanpa adanya medium perantara. Kemudian bunyi memantul. Apakah harus? Tentu tidak. Karena kita bisa kok dengar langsung gitu ya. Kalau misalnya bunyinya langsung, apakah harus memantul baru kedengeran? Enggak. Ada penerima bunyi? Of course. Karena kalau nggak ada penerima bunyi, siapa yang mau dengar? Ya kan? So nomor 1 jawabannya adalah C. Kemudian nomor 2, dari bagian bawah kapal dikirim pulsa-pulsa bunyi ke dasar laut. Bunyi pantul tersebut kembali 4 sekon setelah pengiriman pulsa tersebut. Bila cepat rambat bunyi dalam air laut 1400 meter per sekon, maka dalam keadaan kedalaman lautnya itu berapa? Jadi sebenarnya ini nggak perlu yang namanya rumus sebenarnya. Jadi maksudnya nggak perlu ngapalin rumus lagi sebenarnya. Ini karena gini, ini kan gelombang gelombang ini ya, ada gelombang lah, yang dimana gelombang itu merambat dengan kecepatan konstan. So, kita pakai rumus GLB aja cukup, yang dimana rumus GLB itu adalah V sama dengan S per T, alias S sama dengan V per T, V kali T. Nah, dari sini informasi bahwasannya pulsa itu dikirim gini bolak-balik dengan total waktu T-nya adalah 4 sekon. Berarti bisa kita simpulkan bahwasanya T yang di sini yang berangkat 2 sekon, T yang balik itu juga 2 sekon. So, dalam menghitung jarak apakah perlu kita hitung bolak-balik? Ya nggak perlu, hitung aja searah. Ya, so
kita simpulkan bahwasanya S sama dengan V kali T, S sama dengan V-nya adalah 1400 dikali dengan T-nya 2. Berarti S-nya sama dengan 2800 meter. Seperti itu. Jadi jawabannya B. Nah, tapi kalau misalnya mau pakai rumus yang dimana rumus hitung kedalaman laut ya, kedalaman laut itu bisa rumusnya adalah S sama dengan V kali T dibagi 2. Di mana ini T-nya adalah T total yang dimana T-nya itu bolak-balik. Kenapa dibagi 2? Ya karena kita menghitung jarak itu perlunya cuma searah doang, nggak perlu bolak-balik. Makanya kita nggak pakai 4 di sini, pakainya cuma 2 ya. Oke, nomor 3. Nomor 3, gelombang bunyi dengan frekuensi segini merambat di udara kecepatan segini. Nah, kalau misalnya ada gelombang bunyi dengan frekuensi yang berbeda di udara, kira-kira kecepatannya berapa sih? Ya, of course. Ingat, kecepatan rambat itu tergantung sama media perambatannya. Kalau media perambatannya sama, yaitu sama-sama udara, ya maka kecepatan rambatnya akan tetap sama. Tidak ada perbedaan ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 1 sampai nomor 3 ya. Oke, kita hapus dan kita akan lanjut ke nomor 4 sampai 6. Nah, ditambahkan dengan soal nomor 7. Oke. Nomor 4. Modulus yang aluminium, kerapatan aluminiumnya segini. Laju bunyinya itu berapa? Oke, terkait dengan laju bunyi yang lewat medium perambatan tertentu itu tergantung sama modulusnya ya. Modulus daripada si zat padat ataupun zat cair, yang dimana si soal nomor 4 ini kita punya informasi adalah gamanya adalah sebesar 7 kali 10 pangkat 10 Newton per meter kuadrat. Kemudian untuk kerapatan aluminium atau alias massa jenisnya adalah 2,7 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Yang ditanya adalah V-nya. Maka rumus V-nya adalah akar kuadrat daripada gamma per rho. Sehingga berarti untuk nilai V-nya sama dengan akar kuadrat daripada 7 kali 10 pangkat 10 per 2,7 kali 10 pangkat 3. Berarti nilai V-nya itu langsung saja kita menggunakan kalkulator. Akar 7 kali 10 pangkat 7 pangkat 10 dibagi dengan 2,7 kali 10 pangkat 3. Hasilnya adalah 5091,75 ya. Jadi jawabannya adalah 5091,75 meter per sekon. So berarti jawabannya adalah yang domba. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 4, ke nomor 5. Manakah dari pernyataan berikut yang benar? Tinggi rendahnya bunyi tergantung sama frekuensi. Ini benar. Semakin frekuensinya tuh naik tuh semakin tinggi bunyinya ya. Kalau amplitudo nggak ada hubungannya. Keras lemahnya. Nah, kalau yang C ini keras dan lemahnya ini hanya bergantung kepada ya pada pada amplitudo saja. Jadi yang ini yang C salah ya. Jadi tinggi rendahnya bunyi itu tergantung sama frekuensi, keras lemahnya bunyi itu tergantung amplitudo. Nah, kalau kualitas bunyi ya tergantung sama alat musiknya ya. Kalau misalnya alat musiknya jelek atau mungkin kurang bagus ya pasti hasilnya beda. Kalau yang peka banget ya sama suara atau jeli banget sama perbedaan nada itu udah ketahuan banget. Jadi ya ini yang D nggak mungkin. Jadi nomor 5 jawabannya adalah yang A. Nomor 6. Relatif terhadap intensitas referensi sebesar ini. Berapakah taraf intensitas suatu gelombang bunyi yang intensitasnya ini? Oke. Jadi di situ dikasih tahu untuk nomor 6 adalah I0 itu adalah 10 pangkat min 16 watt per centimeter kuadrat. Terus kemudian I-nya adalah 10 pangkat min 10 watt per centimeter kuadrat. Dan ditanya adalah taraf intensitasnya. Kalau di buku pakai simbolnya beta ya. Nah, ini saya biasanya pakai simbol yang saya pakai waktu SMA ya. Jadinya ini adalah 10 log I per I0 ya.
Jadinya berarti TI sama dengan 10 kali log 10 pangkat min 16 per 10 pangkat min 10. 10 pangkat min 10 per 10 pangkat min 16. Berarti TI-nya sama dengan 10 kali log 10 pangkat 6. Berarti TI-nya sama dengan 10 kali 6. Jawabannya adalah 60 desibel. Maka jawabannya nomor 6 adalah yang B. Kemudian untuk nomor 7, saat bandul A digetarkan, maka bagaimana dengan pergetaran bandulnya? Oke, jadi ini terkait dengan resonansi sebenarnya, yang dimana resonansi di sini yang kurang lebih frekuensinya sama ya, maka kan dia akan bergetar dengan frekuensi yang sama. Dan kita tahu bahwasanya frekuensi di bandul itu tergantung sama panjang tali. Berarti kalau frekuensinya sama, berarti panjang talinya juga harus sama. Maka ketika A bergetar, maka yang akan mengalami resonansi atau frekuensi resonansi adalah yang E. Maka jawaban daripada nomor 7 adalah yang C. Seperti itu ya. Nah, oke. So, ya, begitu untuk nomor 7 jawabannya C. Dan dengan begitu saya akhiri dulu untuk pembahasan modul pertama untuk matkul fisika dasar 2 PV 4102. Dan jika ada kekurangan atau pertanyaan, langsung saja di chat di kolom komentar. Dan thanks juga yang sudah donasi di saweria.co dan scan barcode kirisnya untuk membantu perkembangan channel ini secara finansial. Dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.